Sobat-sobat, di video kali ini kita akan membahas tentang ajaran iblis, yaitu ajaran iblis ya. Iblis itu bapak pendusta, tukang hoaks ya. Ajaran iblis yang bertopeng kan, atau memakai topeng atau berkedok ya, atau ngaku-ngaku sebagai ajaran agama Islam. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Shalom Aleichem, yang diikuti dalam bahasa Arab menjadi Assalamualaikum. Oke, my friends anywhere, everywhere. Sobat-sobat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Di video kali ini, Warta Kabar Baik apa yang kita ulas ya. Kita akan membagikan informasi tentang edukasi yang disampaikan nanti oleh Ustadz Suparman ya. Tetapi sebelumnya saya mengajak teman-teman juga untuk menyimak satu video pendek teman-teman. Video pendek ini bagus ya. Ini mengandung edukasi ya. Dibawakan dengan cara yang unik tapi mengandung edukasi. Yaitu video ini membongkar juga sesuai tema kita ya. Ajaran iblis ya, iblis itu bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya diabolos ya. Tukang dakwah, tukang tipu, tukang hoaks ya. Jadi ajaran iblis yang sering dibawakan atau disampaikan dengan kedok agama. Ya, dalam hal ini kita khusus membahas tentang agama Islam. Jadi agama Islam ini sudah dicoreng-moreng, teman, oleh ajaran iblis ini. Karena ajaran iblis ini mengaku-ngaku atau berkedok, berjubah, bertopengkan ajaran Islam. Padahal aslinya bukan ajaran Islam, bukan ajaran Al-Quran, bukan ajaran Nabi Muhammad. Ya, tapi seringkali oleh oknum-oknum itu, oknum tapi banyak ya, dianggap ini seolah-olah ini ajaran agama Islam. Padahal bukan. Oke, langsung aja kita simak cuplikan video pendeknya. Berikut ini. Gak usah sok-sokan aku dekat dengan Tuhan. Kalau orang ibadah di ruko aja masih dibubarin. Aduh Pak Ustadz, yang ringan dulu. Sabar. Ini kan ringan. Ya udah ulang. Gak usah sok-sokan aku dekat dengan Tuhan. Kalau masih mengkafirkan orang lain. Aduh Pak Ustadz, ini lebih berat Pak Ustadz. Yang lebih ringan ya. Oke, sabar ya. Ulang sekali lagi. Ya, oke. Gak usah sok-sokan aku dekat dengan Tuhan. Kalau mempersulit izin tempat ibadah orang lain. Aduh, enggak guys, maksud Pak Ustadz ini semuanya di enggak kok. Orang di Indonesia ada buktinya. Ya, bagus ya teman-teman ya. Cukup kreatif ya. Cara mengkritik yang kreatif, unik dan kreatif ya. Ada Pak Ustadz, ada Pak Pendeta ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi menurut Pak Ustadz itu, gak usah ngaku dekat dengan Tuhan. Kalau yang pertama, orang ibadah di ruko aja dibubarin. Loh ya. Jadi katanya ngaku dekat dengan Tuhan, ngaku kenal dengan Tuhan. Tapi ada orang agama lain ibadah di ruko kok dibubarin. Ayo, ini ajaran siapa ini? Ayo, yang suka bubarin ibadah-ibadah agama lain. Itu ajaran siapa? Apa? Ajaran Islam. Ayo, berani kamu bilang itu ajaran Islam? Kamu bohong. Ya, sebab tidak ada ajaran Al-Quran, tidak ada ajaran Nabi Muhammad yang mengajarkan orang untuk melarang agama lain beribadah. Nah, ya. Kemudian yang kedua apa lagi?
Gak usah ngaku dekat dengan Tuhan kalau masih suka dikit-dikit kopar-kapirkan orang yang beragama lain. Ya. Kalau Anda oknum-oknum ustadz ya, yang ngaku-ngaku Islam, Anda masih suka gampang ya, tanpa dasar yang betul, tanpa dasar yang jelas, Anda suka mengkopar-kapirkan agama lain, Anda jelas sama sekali tidak dekat dengan Tuhan, tapi Anda dekatnya dengan iblis. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa tadi? Gak usah ngaku dekat dengan Tuhan kalau masih mempersulit tempat ibadah orang lain. Nah, sering ya kabar kita dengar ya. Di sana ya, orang mau mendirikan tempat ibadah dipersulit ya, izinnya dipersulit. Bahkan ketika kemudian menjadikan rumah sebagai tempat ibadah sementara dibubarkan ya. Intinya mempersulit orang lain untuk beribadah. Nah, itu ajaran dari mana itu? Itu ajaran dari iblis. Ya. Ya, dan di akhir cuplikan video tadi ya, pendetanya bilang, oh itu terus ustadznya bilang, enggak, itu di Indonesia. Ya, di Indonesia. Nah, oke teman-teman. Sekarang waktunya sebelum kita lanjut lagi dengan opini dari saya, fatwa dari Frans Donald ya. Kita simak juga edukasi yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Apa sih sikap muslim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja? Begini Bapak Ibu, satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Ya, jadi di dalam ajaran Islam ya, kita bicara Islam yang asli ini ya, Islam yang sungguhan ya. Di dalam ajaran Al-Quran, di dalam ajaran Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad yang asli ya. Saya harus tegaskan Nabi Muhammad yang asli, karena Nabi Muhammad ini kan zaman sekarang itu banyak versinya teman-teman ya. Ya, jadi yang ada banyak versi itu bukan di dalam kekristenan soal Yesus saja. Yesus kalau di dalam kekristenan yang semuanya ngaku-ngaku Kristen itu, ya orang-orang gereja yang ngaku-ngaku Kristen, itu punya Yesus yang beda-beda. Yesusnya kelompok gereja reform beda dengan Yesusnya versi ortodok katolik, beda lagi dengan Yesusnya versi ono, versi utuh ya. Ada banyak model atau banyak versi Yesus. Nah, itu dalam dunia kekristenan. Nah, di dalam dunia orang yang ngaku-ngaku sebagai Muslim atau Islam pun ternyata memiliki versi Nabi Muhammad yang beda-beda. Ya. Ada ustadz yang mengajarkan Nabi Muhammad itu membenci Yahudi, membenci Nasrani. Ya, dulu Ustadz Al-Habsyi, saya pernah dengar dulu, puluhan tahun yang lalu di televisi mengatakan, Nabi Muhammad berkata, umat Muslim harus berbeda dengan Yahudi, harus tidak boleh berteman, harus bermusuhan dengan Yahudi, harus menolak segala yang berbau Yahudi. Ya, itu ajaran Ustadz Al-Habsyi. Nah, Nabi Muhammad versi Ustadz Al-Habsyi itu Nabi Muhammad yang tidak asli, teman-teman. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Ada Nabi Muhammad yang asli, ada Nabi Muhammad yang tidak asli. Nah, ajaran-ajaran yang diklaim atau diatasnamakan atau memakai topeng atau memakai jubah ajaran Nabi Muhammad atau ajaran Islam, tetapi melarang agama lain beribadah, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Suparman, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad yang asli. Ini harus very clear, teman-teman, ya. Jadi kalau kita ketemu ada satu kasus, misalkan nanti suatu saat terjadi lagi dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali, kau bubarkan lagi agama lain ketika beribadah. Nah, kalau terjadi kasus lagi kita harus jelas, kita katakan kamu bukan Islam.
Kamu pengikut ajaran iblis yang hanya berkedok-kedok ngaku Islam, padahal bukan. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Kemudian kita nyontoh Nabi, Bapak Ibu. Nabi dikunjungi 60 umat Kristen Bani Najjar. Itu yang berkunjung pendeta-pendeta, jemaatnya. Begitu sampai di Madinah, minta izin kebaktian di Masjid Nabawi. Ada yang pernah umroh nggak? Ada kan? Tahu nama Masjid Nabawi kan? Itu masjid yang sangat mulia, Bang. Oleh Nabi diperbolehkan kebaktian di Masjid Nabawi. Nah, ayo. Dengan segala hormat, izinkan saya tantang semua orang yang berani ngaku pengikut Nabi Muhammad, yang ngaku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Ayo, saya tantang, terutama yang berani menyebut diri sebagai guru alias ustadz. Ustadz itu bukan dari bahasa Arab sebenarnya, dari bahasa Persia ya. Iya, bahasa Persia kalau nggak salah ya. Ustadz atau ngaku berilmu ya, ulama. Saya tantang. Jika Anda betul-betul cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta Nabi Muhammad, ayo, siapa yang berani menunjukkan keteladanan, mempraktekkan teladan Nabi Muhammad? Teladan yang mana? Nah, jika ada orang beragama lain atau orang Nasrani kasusnya ya, kesulitan tempat ibadah, ada nggak ustadz atau ulama di Indonesia yang meminjamkan masjid? Umat Nasrani, umat Kristen yang mau ibadah, ini saya pinjamkan masjid saya, silahkan dipakai beberapa jam untuk beribadah. Ada nggak? Ada nggak? Ini ajaran Nabi Muhammad. Ya. Meminjamkan masjid untuk tempat beribadah agama lain. Siapa yang melakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Nah, sekarang bukan hanya sekarang ya, dari beberapa puluh atau ratusan tahun yang lalu di Indonesia, jangankan meminjamkan masjid untuk ibadah agama lain, lawang ada agama lain mau mendirikan tempat ibadah sendiri, malah dilarang-larang, dirusuh-rusuh, dibubarkan. Saya mau tanya, kalian yang melakukan itu, kalian tuh ikut siapa? Kalau kalian belum tahu ikut siapa, saya kasih tahu. Kalian tuh ikut iblis. Ajaran iblis. Yang melarang agama lain untuk beribadah. Yang mempersulit agama lain untuk melakukan ibadah atau ritual-ritual agamanya. Itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Al-Quran. Bukan ajaran Nabi Muhammad. Tapi itu ajaran iblis. Ya. Bayangkan Nabi memperbolehkan umat Kristen kebaktian di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu, tempat yang sangat mulia. Nabi nggak melarang, sahabat yang lain pengen melarang. Da'uhum, kata Nabi. Jangan larang, mereka biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang tidak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Oke teman-teman, sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya, sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, jika ada di antara sobat-sobat pemerhati channel Warta Kabar Baik yang merasa bahwa video ini perlu untuk dibagikan kepada sanak, famili, keluarga, teman,
handai, tolan, dan sebagainya. Ya. Silahkan bagikan video ini ya teman-teman. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan memberikan subscribe ya. Dan kemudian bagi Anda yang ingin memberikan komentar, apapun komentar Anda, bebaskan komentar Anda. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video yang lain. Mungkin hari esok, kalau saya masih jadi manusia. Siapa tahu nanti saya sudah jadi mayat dan tidak jadi manusia lagi. Oke, intinya tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alehim shalom. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk yang sudah tercerahkan tentunya berbahagia selalu.